Kita ketemu benda, kadang tidak akan pernah tahu apa fungsinya. Kita memiliki atau hanya melihat, belum tentu tahu fungsi dan atau bahkan materinya. Ini yang menjadi pemikiran kadang ya. Manusia mempunyai tapi tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Sekarang kita akan bicara masalah keris. Dan orang tahu tentang apa itu keris, tapi belum tentu dia tahu tentang bagaimana memanfaatkan dan bahkan sejarahnya, dan masih banyak lagi seabad yang kita ketahui tentang itu. Kita harus ngelmu dan meneluri dari keris itu sendiri. Satu materi tapi kalau dibicarakan mungkin 70 hari tidak akan pernah selesai. Ketemu kita dengan Gus Boleng yang tentunya bisa menjabarkan semua apa yang kita perlukan nanti. Sampai ketemu Gus Boleng. Saya ketemu Mas. Senang banget saya. Rasanya ada anugerah tersendiri bisa ketemu gini. Oh gitu. Iya. Mungkin 1.100.000 juga orang-orang seperti panjenengan ini kan. Iya. Ya kok ya digathuk karo Mas Icon. Itu namanya jodoh Mas. Jodoh ya. Iya. Bener. Yang namanya jodoh itu kalau suami istri. Jodoh itu belum tentu suami istri. Tapi kadang bukan suami istri tapi itu jodoh. Bener nggak itu? Ya itu betul. Betul ya gitu ya. Saya sedikit berjanji masalah berbicara keris ini. Di depan ini sudah ada keris atau dua orang bilang. Saya punya keris tapi saya tidak tahu sama sekali fungsinya dan hanya memiliki karena itu mungkin paringan gitu loh Gus. Sebenarnya apa sih makna dari keris sendiri dan kita tidak pernah tahu materi apa. Kalau zaman sekarang atau zaman dulu ini materinya apakah juga sama? Orang bilang kalau dulu ada seperti apa batu meteor kayak gitu-gitu. Apakah sekarang kita bisa ketemu dengan batu meteor? Ketemunya pol-polan emang batu kali kalau di sini terus reso digawe keris kan gitu tuh. Boleh sedikit berbicara masalah keris ini Gus? Nggih, Mas. Terima kasih. Ya terkait keris ini sangat panjang sekali. Betul yang jenengan sampaikan tadi, kalau diulas itu bisa 7 hari 7 malam itu nggak habis kan seperti itu. Berbicara sebuah materi keris, di mana materi keris seperti materialnya itu batu meteor ataupun besi, baja, juga bahan pamor itu tadi sebetulnya dulu dengan sekarang itu ada pembeda gitu. Kalau dulu itu untuk membuat besinya itu memang dimurnikan dahulu, seperti untuk membuat besi itu dari bahan mentah. Tapi kalau sekarang besi-besi yang sudah pabrikasi, yang sudah jadi itu diolah lagi. Jadi dulu itu intinya besi gitu Mas, bisa dikatakan intinya besi gitu ya? Bahan besi, bukan intinya besi, bahannya besi seperti pasir besi dan lain sebagainya yang itu dimurnikan untuk dijadikan besi dulu kan seperti itu. Tapi kalau soal bahan meteor dan lain sebagainya itu memang sama, di mana sekarang juga ada meteor-meteor yang diperjualbelikan, contoh dari Campo atau meteor Brasil itu yang sekarang juga dijualbelikan. Dari dulu pun ketika dulu meteor-meteor yang ada itu masih berwujud meteor ya kan, yang di situ juga dimurnikan, diambil intisarinya yaitu adalah nikel dan titanium serta logam-logam lain yang bisa dijadikan sebuah pamor. Kalau unsur meteor seperti nikel dan titanium berarti kita bisa mencari dari tambang kan? Ya bisa. Kalau dulu orang bisa mendapatkan meteor karena memang pulung dapat meteor. Kalau sekarang adang-adang 30 tahun iso ora entuk to Mas. Ora iso gawe keris. Salah satu contoh begini, ada Kanjeng Kiai Meteor ya, pamor yang di situ jatuh di Prambanan yang sekarang juga tersimpan di Keraton Ngayogyakarta, di mana itu adalah bahan-bahan yang jatuh langsung dari alam atau yang di situ bisa juga dipakai untuk bahan-bahan baku terkait pamor keris itu. Kiriman gitu semesta berarti. Iya. Itu bisa ditarik nggak Mas? Maksudnya ditarik itu seperti maksudnya apa? Didatangkan gitu. Didatangkan kalau beli bisa Mas, tapi kalau ditarik dari langit ke bumi itu kelihatannya itu yang maha kuasa yang bisa menarik. Ya? Terus agak gede nih masalah ya Mas. Ya seperti itu.
Jadi proses-prosesnya itu kalau menurut saya cenderung proses dulu dengan sekarang itu pembedanya di situ. Tapi cara-caranya itu hampir mirip. Kalau teorinya hampir sama untuk membuatnya. Semua seperti itu. Oh, pernah ada cerita, nek gawe keris simbian mau nganggo tangan gawe pamor kayak gitu. Apa benar juga itu? Gini, ada memang keris-keris yang di situ itu contoh aja keris sombro atau keris-keris yang tipis itu seperti pejetan tangan. Iya. Memang ada satu sisi atau empu-empu yang mumpuni di sisi spiritual, di mana itu secara mitos cerita turun-temurun atau di situ itu dipejet dan lain sebagainya. Tapi saya sendiri selaku saya juga pembuat keris di mana ketika keris dengan besi pijar yang panas ketika saya pegang itu ternyata juga panas atau mungkin juga secara keilmuan beda dengan orang-orang dulu kan ini mau kiai melendrung. Iya seperti itu Mas. Berarti kan ada lakunya juga toh. Ada pasti. Apa Gus Peling juga melakukan ritual seperti itu untuk pembuatan keris? Oh iya pasti. Jadi satu sisi keris tidak terlepas dari sebuah tradisi ataupun budaya keris sendiri dengan tata cara pembuatannya seperti harinya kita harus cari juga hari yang baik ya kan. Terus keris itu juga dikasih selamatan ritual di mana pemegangnya nanti itu pemesannya nanti diharapkan juga atau selalu diberikan satu berkah dan keselamatan. Berarti untuk pemesan juga harus digadokke dengan hari pembikinan itu juga ya? Iya, seperti itu. Misalnya Selasa Kliwon kudu nggawe ini Selasa Kliwon atau sadurunge gitu. Iya, harus Senin Wage nanti gitu. Ada hitungan-hitungan untuk hari baiknya seperti itu. Gitu. Ini yang manusia tidak pernah tahu. Ngerti ini ada produksi keris, duitnya tuku kan, cuma gitu-gitu aja. Betul. Ya. Terus secara tradisi kalau kita bilang keris ini bilang Indonesia apa Nusantara ya, itu keberadaannya sejak kapan itu? Ya kalau keberadaannya sih sebetulnya sudah sejak lama ya, turun temurun ya. Satu misal ketika Kerajaan Singosari, Sriwijaya itu sudah ada keris-keris itu. Waktu penemuan di Candi Sukoh ya kan relief ataupun relief keris di mana itu juga membuktikan bahwa Nusantara dulu para leluhur kita atau di sekitar abad-abad 10, abad 11 itu sudah ada keris di Indonesia ini kan seperti itu. Tapi keris yang di awal-awal apa juga sudah tertemukan atau sudah hilang atau sudah rusak? Masih. Kebetulan juga saya ada museum juga di mana di situ menyimpan keris-keris artefak peninggalan-peninggalan Kerajaan Sriwijaya, kerajaan-kerajaan Singosari dan lain sebagainya yang di situ kadang kebanyakan temuan di sekitar candi yang tertanam ataupun di sungai dan lain sebagainya. Sekali lagi bukan ditarik ya? Bukan ditarik. Oh bukan ya. Sebenarnya boleh nggak sih kalau kita narik terus ketemu keris itu? Narik dalam arti narik sisi gaib dan sisi gaib, maksudnya terus ketemu setan kubur misalnya kayak gitu. Boleh nggak itu sebenarnya? Ya boleh saja tuh Mas. Itu nggak nyolong gitu. Narik itu nggak nyolong gitu. Lah ya kalau ditarik kalau bisa ya boleh saja kan. Oh. Tapi kaidahnya begini ya, sebetulnya kalau keris-keris itu tarik-tarian dan lain sebagainya ini menjadi satu kontroversial di dunia keilmuan keris, di mana benda-benda itu adalah benda-benda yang memiliki satu nilai energi yang kuat, energi yang besar, karena inti biji besi, besi yang memiliki kekuatan dahsyat dan lain sebagainya. Pastinya tidak juga sembarangan serta-merta keris itu bisa dimainkan seperti itu, gitu Mas. Atau mungkin juga kalau keris yang lebih berkelas itu mungkin petukannya lebih tinggi tingkatannya misalnya gitu. Misalnya narik keris yang kelas prajurit, petukannya mau nganggo banyak misalnya kayak gitu tuh. Sing kelas raja kudu nganggo gajah misalnya kayak gitu. Sebetulnya begini Mas. Keris-keris yang bagus, keris-keris yang baik, keris-keris yang bertuah dan keris-keris yang betul-betul memiliki sebuah nilai seni atau nilai eksoteri serta histori itu adalah keris-keris yang menang setiap zamannya. Dalam artian keris itu yang terawat turun-temurun seperti itu, bukan keris yang terpendam, keris yang sudah terbuang dan lain sebagainya diambil seperti itu. Jadi keris turun-temurun yang sekarang misalkan ada satu contoh di sini ada
di keraton, Iya. ya kan? Di situ ada Kanjeng Kiai Gajah Hendro, ada Kanjeng Kiai Ageng Pleret, ada Kanjeng Kiai Joko Piturut yang turun temurun memiliki sebuah sejarah. Itu keris-keris yang memiliki satu nilai tersendiri gitu loh. Seperti itu. Tapi sebenarnya keris itu dulu fungsikan untuk apa? Atau untuk perang atau untuk menjogo awak dan sebagainya itu, Mas? Kalau dari awal mula, dari evolusi keris itu, awal mula keris itu menjadi satu senjata tajam. Melihat satu rancang bangun atau bentuknya tadi ya, yang runcing, keker, atau tajam dan lain sebagainya, itu memang untuk perang. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika di era Singosari dan Majapahit, keris itu cenderung agak pendek-pendek. Tidak mungkin dong keris dengan setipis di era Majapahit dan pendek seperti itu untuk perang. Pastinya yang untuk perang itu pedang dan tombak. Iya. Berarti keris di situ mengalami sebuah perubahan. Keris yang awalnya menjadi senjata tikam ataupun senjata perang, yang di situ dijadikan sebuah sifat kandel atau senjata spiritual, seperti itu. Itu yang lebih utama ya. Iya. Memang pendek-pendek nggo kater bae sekarang. Keris ada juga seperti cundrik, itu fungsinya juga untuk apa? Kalau cundrik diperuntukkan untuk perempuan biasanya. Oh gitu. Perempuan, pendek-pendek itu cundrik untuk perempuan, itu pusaka-pusaka perempuan. Nama tepatnya adalah seperti patrem, bahasanya seperti itu. Iya. Saya jadi ingat bapak saya dulu ketika zaman perang, beliau itu punya cundrik, dan ketika mau dibuang setelah selesai perang malah diberikan temannya. Orang Perancis itu dia lebih suka. Terus kira-kira itu ada efeknya nggak ketika dipegang orang lain? Nggak masalah sih, sebetulnya begini, di dalam tosan aji atau di dalam keris atau apapun lah benda itu terkait dengan tosan aji itu memiliki satu kandungan ataupun nilai-nilai tuah. Adalah doa-doa yang terbaik, doa-doa untuk pemegangnya itu selalu selamat dalam dunia dan akhirat, pastinya seperti itu. Ketika dipegang orang lain, tentunya juga tidak soal kalau yang memberikan itu dengan satu keikhlasan, bahasanya seperti itu gitu loh. Ya boleh mahar sedikit ya, nggak apa-apa kan gitu. Masanya kan gitu toh. Terus ini di depan kita ini ada dua keris yang sementara jadi sampling. Ini jenis dan pembuatannya dan materinya seperti apa ini, Gus? Ya, boleh saya pegang. Boleh, ya, jadi begini, ini keris warangkanya Branggah Yogyakarta, di mana keris ini warangka yang seperti ini atau keluaran dari Yogyakarta atau Keraton Yogyakarta, pakemnya seperti itu. Dan keris ini di era Hamengkubuwono ke-7. Era Hamengkubuwono ke-7. Saya buka sendiri ya. Nah, ini namanya Nogo Siluman. Nogo Siluman karena apa? Kepalanya naga. Badannya nggak kelihatan, jadi kepala doang, kan seperti itu. Nogo Siluman. Pamornya pamor kulit semangka. Ini ada tinatah emas. Berarti ada motif kepalanya itu tinatah emas. Di mana keris ini memberikan satu simbol atau filosofi serta perlambang bahwa seorang pemegangnya adalah supel dalam pergaulan, memiliki satu kewibawaan, yang di situ seorang pemimpin atau yang memimpinnya pastinya itu karena siluman kan itu di belakang layar. Ini adalah seorang ahli strategi, seperti itu. Itu ada makna-makna atau simbol di mana pemiliknya, pemegangnya juga maksud tujuan dari dibuatnya keris tersebut. Berarti itu. Kalau kita hitung pulungnya, berarti orang itu harus mencari atau kita yang memarketkan ke sana, ibaratnya kalau itu sebuah karya yang bisa dimarketkan gitu. Oh iya, kalau pusaka sih cenderung seorang pengguna ya, seorang yang ingin memiliki pastinya mencari. Pastinya ini beda. Tapi kan belum tentu tahu kan, masanya aku kudu nganggo apa, kayak gitu. Nah mereka nanti akan cari tahu kepada ahlinya pastinya. Yang dicari empunya kan, bukan kerisnya bukan ya. Baru ahlinya. nanti dicocokkan, cocoknya nganggo iki kan. Betul, gitu kan? betul. Mereka akan cari nanti ke ahli-ahlinya kan seperti itu. Terus Toto Kromo untuk membuka keris ini kan orang kadang tidak tahu juga. Orang sih memotong seret, kan harusnya orang konya yang di atas. Betul. Jadi seperti ini Mas,
misalkan gini, cara memberikan keris kepada sesama ataupun orang lain, itu pastinya ada juga cara atau adabnya. Kita pegang seperti ini, jenengan menerima yang di atas ini posisinya, kita ngasihkan seperti ini. Nah, ketika membuka pun itu ada tata cara ataupun adabnya di keris. Satu, keris itu bisa juga disinikan. Ini adalah hormat kepada empu. Seperti itu. Kita balik posisinya seperti ini, ya kan? Jangan dihadapkan pada orang. Pastinya dihadapkan menyamping seperti ini, diangkat dulu seperti ini, ya kan? Yang ditarik ini adalah warangkanya, bukan yang dilolos ini, bukan kerisnya. Yang ditarik adalah warangkanya. Mengandung arti apa itu? Ini mengandung arti bahwasanya kita ini tidak siaga untuk perang, gitu loh. Kalau perang kita tarik yang bilahnya ini, sama juga menantang seorang yang di depannya, kan seperti itu. Nah, betul. Jadi yang ditarik atau itu ada seperti ini, atau kadang-kadang banyak orang juga yang dibeginikan. Ini adalah menghormati sebuah karya, menghormati para empu dan leluhurnya, seperti itu. Terus ditarik posisinya. Warangkanya ini yang ditarik di atas begini. Nah, posisinya seperti ini. Ada yang disejajarkan di posisi telinga seperti ini dengan cara hormatnya. Ada yang seperti ini dengan menghormati empu serta para leluhurnya, seperti itu. Nah, itu adab. Kembali lagi juga menyarungkan sama, menyarungkan posisinya seperti ini, kita masukkan seperti ini. Nah, adab untuk membuka keris. Tapi ketika keris itu untuk perang, pastinya kalau orang nggak tahu kan ditarik aja. Nah, ini apa namanya, orang-orang di sekitarnya sudah berpikir, waduh ini ngajak perang ini kan. Seperti itu. Ada tata cara juga bagaimana adab-adab di keris untuk merawat, apa namanya, membuka, juga banyak hal. Kalau kita mempunyai banyak keris, Mas, sampai dengan ratusan itu, terus ngawekan ini gimana agar mungkin kodamnya kan bisa beda-beda, tuh, Mas? Kira-kira bisa muteng nggak itu nanti di situ? Ah, ini repot ini berbicara kodam juga ini ya kan. Jadi begini, kita berbicara keris itu sebetulnya kan gini, ada banyak hal ya yang terkait juga keilmuan keris. Satu adalah tentang seni itu keindahan garap dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tentang mistis, misalkan mistis terkait dengan kodam, itu keyakinan masing-masing kan seperti itu ya. Terkait itu kalau kita bahas itu pasti menjadi sebuah debatable yang panjang kan gitu, nggak ada habisnya. Cuman kalau berbicara keris yang banyak itu pastinya harapan seorang pemiliknya itu juga banyak juga, gitu loh. Banyak juga harapan seorang pemiliknya, karena setiap keris mewakili satu harapan-harapan atau makna-makna serta simbol daripada keinginan pemiliknya, seperti itu. Terus kira-kira gimana bisa menyatukan dengan wadah kita dari kualitas keris yang bagus itu, maksudnya biar ya tibane ora panas gitu, Mas, kalau kita pegang. Kira-kira cocok dan tidaknya itu seperti apa? Maksudnya wadah itu untuk diri kita, cocok untuk diri kita. Ya pastinya keris itu sebetulnya, Mas, kalau tergantung diri kita sendiri. Ketika itu panas dan tidak, itu tergantung diri kita sendiri. Kerasa, Mas, ya? Iya, kita harus bisa mengendalikan apa yang kita miliki, apa yang kita pegang, apa yang kita lihat, dan apa yang kita rasakan. Jangan kita terkendali, kan seperti itu. Jadi bagi semua pemilik keris, pemilik benda-benda pusaka, pemilik apapun lah di dunia ini, harusnya wadah ini memang harus benar-benar kuat. Ketika orang mau belajar di dunia atau sanaji atau keris, ketika orang juga pengen memahami tentang keris, ya kan, ya di situ dia harus belajar dulu bagaimana dia kuat secara wadahnya, gitu loh. Ya bisa ngukur awake dhewe. Betul, seperti itu. Kadang orang istilahnya mau duit dia terus tuku keris rego 500 juta misalnya gitu. Kan belum tentu cocok kan gitu. Memang belum tentu cocok, akan tetapi ketika itu dilakukan itu tidak masalah. Karena dengan dia memiliki uang, dia memiliki keinginan, hasrat itu tadi, itu secara tidak langsung dorongan-dorongan energi itu ada. Oh gitu. Istilahnya gitu. Bisa dikawinkan gitu bisa, ya. Oh ya. Seperti itu. Neng ora njuk kawin karo keris. Tak kenal kan maka tak sayang, bahasanya seperti itu. Iya. Ibaratnya wong duwe bojo ya belum tahu ketemu jadi bojone alon-alon gitu. Bisa begitu ya. Ya, podo ternyata. Gitu. Tapi keris itu apa hanya diberlakukan untuk laki-laki? Enggak. Keris itu ada untuk perempuan dan ada untuk laki-laki.
Keris untuk perempuan namanya patrem, cundrik dan lain sebagainya, itu keris perempuan. Yang besar gini? Yang besar gini untuk laki-laki, kan begitu. Dan perempuan tidak boleh? Atau bagaimana? Atau memang harus ada ukuran kecil itu? Yang medium itu? Iya, ada ukuran keris untuk perempuan ada sendiri. Jadi seperti itu posisi keris perempuan dan laki-laki, ada satu sisi pembedanya, kan seperti itu. Iya. Itu terus maksudnya kesepakatan apa itu ketika perempuan harus menggunakan keris yang lebih kecil? Nah, itu kan gini, itu sudah turun-temurun dari keraton. Itu sudah ajaran-ajaran, juga pakem-pakem itu sudah dari keraton. Atau mungkin paugeran non-verbal mungkin ya? Iya, seperti itu. Jadi ada satu pembeda keris perempuan dan laki-laki. Dan laki-laki pun ketika untuk memiliki keris, pastinya kalau dia sudah balik. Jadi begini, Mas. Ketika orang yang sudah balik, dikatakan orang Jawa, yang sudah khitanan sunat, dia harus memiliki keris. Jadi tanda bahwa orang itu sudah balik. Pertanyaannya, jenengan sudah punya keris atau belum? Sudah. Nah, kalau belum berarti kan belum balik, belum khitan tadi kan gitu loh. Oh, sudah saya. Jadi lagi ngisar. Oh, sudah saya. Masalah. Jadi jati diri sebagai masyarakat Jawa, jati diri sebagai manusia Jawa seutuhnya, ketika kita juga melestarikan dari satu sisi budaya luhur itu, salah satunya juga itu keris. Karena anak-anak Jawa yang dulunya ketika sudah balik itu dikasih namanya keris, seperti itu. Tapi ini satu cerita. Ketika saya punya keris dulu, saya kasihkan ke orang karena apa? Waktu saya tidur dan di sini tembok tuh. Keris itu terbangnya ke sini, kan jatuhnya harusnya ke sini. Terbangnya ke sini dan saya takut, makanya saya berikan pada orang lain. Itu kira-kira apa? Kenapa bisa begitu? Ya, banyak hal, Mas, ketika berbicara hal-hal yang mistis di keris dan lain sebagainya. Ini yang menarik sebetulnya, yang biasanya lebih disimak ini sama orang-orang itu terkait dengan mistisnya kan gitu. Banyak hal keris yang terjadi tidak terlepas itu, keris tidak juga lepas dari namanya mistis. Banyak hal ketika keris, taruhlah ketika ini tidak logis, jatuhnya di sini kok terbang di sini, bisa saja. Di mana keris itu juga ada kodam, ada namanya pengamping bahasanya di situ, penunggunya, itu tidak terlepas dari itu juga ada juga. Dan itu nggak masalah sebetulnya, karena jenengan takut aja, jenengan kasih orang, harusnya dikasih saya dong. Gitu ya. Itu nggak WA saya sih. Itu nggak WA saya. Gitu. Tapi materi dari keris ini, apakah ketika kita membuat itu kosong, apakah juga bisa mendatangkan yang mau duduk di situ atau yang singgah di situ? Tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Jadi ketika orang itu memiliki satu, gini ya, apa yang disukai manusia itu pasti disukai namanya jin, namanya makhluk halus dan lain sebagainya, pasti disukai hal seperti itu. Ketika kita membuat satu benda pusaka atau benda yang keramat atau sakral dan lain sebagainya, tidak menutup kemungkinan di situ juga ada artinya makhluk-makhluk astral ataupun X tadi itu masuk di situ, itu tidak menutup kemungkinan juga. Tapi bagaimanapun kembali lagi ke diri kita, bahwa kita harus teguh, kita harus juga kuat secara wadah, dan kita harus mampu mengendalikan diri kita sendiri. Jangan terkendali dengan suasana itu. Terus masuk, kan kita tidak bisa mengentri mana yang harus baik dan mana yang buruk kan. Ketika kita mempunyai keris, terus ketiban sing elek, itu kan mungkin sekali, Mas. Bisa jadi juga seperti itu. Maka di keris itu ada banyak hal yang melengkapi. Salah satu contoh seperti ini. Ini namanya kayu timoho. Oke. Kayu timoho ini bukan kayu sembarangan. Das ini adalah kayu, namanya ini kayu tayuman. Kayu-kayu ini diyakini oleh masyarakat Jawa pasti kayu yang memiliki nilai-nilai tuah. Tuah khusus, karena kayunya juga kayu khusus. Tidak sembarangan hidup atau tidak mudah juga dicari, apalagi yang bentuk pelet-pelet seperti ini. Lah, kayu-kayu seperti ini memiliki namanya energi, memiliki namanya tuah. Di situ penolak bala. Maka keris-keris itu dengan perabotan dan sandangannya itu ada satu kesatuan. Itu simbol ini seperti peredam untuk menolak bala energi-energi negatif seperti itu. Jadi mereka memang nggak berani masuk ke situ. Nah, kayak gitu. Makanya kadang ada emasnya itu untuk menetralisir. Ini kayunya juga kayu pertua.
seperti itu, bukan kayu nangka, Nangka. bukan kayu-kayu yang umum, tapi Tinggal kayu-kayu beton. pilihan. Makanya bagi masyarakat juga pecinta keris pastinya juga harus juga mendalami tentang hal seperti Dan itu. ini tidak sembarang orang bisa untuk membeli karena kayu timonya. Warung kono wis sarang banget iki. Anggo jerone yo arep piro kan gitu loh Mas. Untuk kalau mungkin banyak orang juga ada yang jual beli keris. Apakah mereka juga bisa menstandarkan harga dari jenis keris yang akan dijadikan sebuah bisnis itu? Kalau standar keris sih sebetulnya nggak ada karena itu sebuah karya seni ya Mas. Ya. Cuman kalau berbicara di pangsa pasar keris, ada keris yang diproduksi massal ya, seperti di pasar-pasar dan lain sebagainya. Sifatnya itu seperti souvenir. Mungkin itu lebih ada standarnya. Tapi kalau itu standar kepusakaannya itu nggak ada istilah standar harganya. Asal suka sama suka gitu. Oh, Itu. Ini masalah kesepakatan ya. Kesepakatan. Seneng karo ora. Betul. Ibaratnya seneng karo temon piye sing disenengi nek ra gate oke ya ora apa-apa memang seneng tenan kan gitu. Betul. Nah, kita bicara masalah keris tidak akan pernah habisnya. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya. Siap. Oke, kita ketemu lagi nanti di episode di belakangnya ya.